Siapa yang mau maju bersama Fokus Putrajaya? Tunjuk tangan. Kok ada yang Kok ada yang lanjut? Luar biasa, Mary, tepuk tangan buat tim kita semua. Ini luar biasa loh. Ibu-ibu yang itu aja walaupun sudah sedikit-sedikit ompong, mau aja, masih mau jadi orang hebat. Luar biasa loh. Di sini ada yang sudah umur 60? Nggak ada. 50 ada? 50 ada. Tenang bu, jangan emosi. Ini nggak ada dalam rangka uang bu, santai. Kayaknya begitu bawahnya siap di tangan ya. Tenang bu. Nah saya mau sedikit bercerita tentang bagaimana kita memahami diri kita. Dalam rangka bisa membawa diri kita menjalani kehidupan ini agar sesuai dengan step-stepnya nanti, harapan dan cita-cita kita ini bisa terwujud. Mau? Karena sekarang sudah nggak ada pilihan lain. Suka nggak suka sekarang kita kerja di Fokus, betul? Kita yang harus menghidupkan diri kita. Kita yang menghidupkan aura perusahaan kita di masyarakat. Promosikan tentang perusahaan kita, bicarakan tentang perusahaan kita, sampaikan hal-hal yang positif. Kalau ada masalah-masalah internal, sampaikan, ya. Cukup lapor bicara pimpinan, cari solusinya. Gak menggosip pula sama konsumen. Iya bu, di Fokus saya, pimpinan saya itu kadang-kadang banyak lah nanti hal yang gak penting. Jadi kita harus sama bersih-bersih dulu, ya. Jadi saya bilang, tapi saya yakin ya, walaupun sekarang kita berada di Fokus, sekarang nasib kita, takdir kita itu berada di Fokus sekarang. Tapi saya yakin ya, ada 100 orang ini tidak ada yang cita-citanya dari kecil mau kerja di Fokus, tidak ada. Nggak ada cita-cita jadi mitra usaha, nggak ada. Oh saya cita-cita saya jadi kolektor, nggak ada. Yang namanya cita-cita itu pasti jadi dokter, betul kan? Jadi tentara, jadi guru, betul? Ada yang cita-citanya jadi mitra usaha. Saya dari kecil mitra usaha loh Pak. Ada begitu? Nggak ada. Dan kenyataannya, berarti kalau gitu kesimpulannya hampir 100% kita gagal mencapai cita-cita kita waktu kecil. Betul? Ternyata gagal Pak. Entah apalah sebabnya. Mungkin mulai dari malas belajar, ya apalagi masa-masa remaja, nggak jelas itu. Nampak cowok sedikit pusing, nampak cewek sedikit pusing. Nggak ada orientasi hidup kita tuh terganggu gara-gara masa-masa pancaroba itu, ya kan? Banyaklah alasannya. Tapi yang jelas apapun alasannya kita tidak berhasil mencapai cita-cita kita pada waktu itu. Nah kita sekarang sudah masuk fase kehidupan kedua kita. Kita rata-rata sudah dewasa, betul? Ada yang masih di bawah umur? Ada nggak? Yang ada manula, yang ada ya kayak saya udah manula. Tapi manusia lagi usia pun masih bisa produktif loh di Fokus ini. Karena kan kita yang penting kalau mitra jualan, betul kan? Nggak ada pula kalau omsetnya tinggi karena ibu sudah mengulang dipotong bu 30%, nggak ada. Full semua transparan. Nah, kita sudah sama-sama dewasa. Jangan mau gagal lagi. Kita fokuskan hidup kita, impian kita bersama Fokus ini. Perusahaan kita memberikan sesuatu yang luar biasa kalau kita mau berjuang. Tadi yang saya bilang tadi. Ya, jadi sekarang saya mengajak ya kita menyamakan impian kita dengan impian perusahaan. Nah, rahasianya seperti apa? Kadang-kadang
ini perlu sebagai untuk alat evaluasi. Kadang-kadang kita setelah dewasa pun ya masih berpikirnya masih kurang rapi, berpikirnya, sehingga akhirnya cenderung terlunta-lunta saja. Nanti waktu jalan terus, umur tambah terus, kok gini-gini aja nih. Dan kita berapa tahun jadi mitra? 11 tahun. Emang mau sampai manula nanti jadi mitra? Ada lagu Malaysia dulu. Ku berlayar di lautan tidak bertepian, sesekali dihempaskan ombak yang menghadang. Aku seperti orang-orang umur 50 masih tahu lagu itu, tapi umur 30-20 enggak. Hilang arah tujuan, beradaptasi. Yang membuat kita kehilangan tujuan itu karena kita tidak ada orientasi mau ngapain. Hengki, saya mau jadi raja Pak, terkesan benar, tapi sebenarnya tidak konstruktif. Karena manusia itu, ini saya mau bercerita tentang sebuah teori. Ada sebuah teori yang sudah diuji dalam puluhan tahun lalu. Nama yang membuat teori ini namanya Pak Maslow. Pak Maslow itu orang bule. Dia mensurvei dari semua suku, dari semua agama, dari semua budi. Ternyata katanya manusia itu dimanapun dia, siapapun dia punya kebutuhan yang sama dalam hidup. Cuma kadang-kadang dia nggak menyadari saja itu merupakan kebutuhan dia. Kata Pak Maslow itu, kebutuhan manusia yang paling dasar, yang paling bawah itu yang paling rendah. Kata Pak Maslow itu, manusia itu siapapun dia, dimanapun dia butuh. Karena tadi sudah ada yang buang. Butuh yang namanya kebutuhan fisik, kebutuhan akan sandang. Betul, sandang sini. Betul. Pangan, pangan, sandang, papan. Dan itu hampir di seluruh dunia rata-rata menjadi motif pertama kenapa orang bekerja. Betul? Betul? Anda juga datang kemari karena ada kebutuhan itu. Betul? Betul? Tapi sayang, disayang ini oleh orang-orang cemas nih, apa ya sayangnya? Apakah Bapak itu sayang sama saya atau bagaimana gitu? Sayang, kata Pak Maslow itu, saya tidak semakin, jangan tersinggung lagi. Kalau manusia itu hanya kebutuhannya sampai level itu, dia sama dengan makhluk Tuhan yang berkaki 4. Jangan tersinggung, itu kata Pak Maslow itu. Karena makhluk Tuhan yang berkaki 4 itu hanya tahunya itu. Oh gitu ya Pak. Betul. Kalau makhluk Tuhan satu lagi kan itu aja dia perlu kan. Selesai urusan itu udah selesai dunia ini kan, gitu ya. Jadi kalau kita hanya mentok sampai di situ, level kita tuh masih berada di level paling bawah. Ada yang tersinggung nggak saya ngomong gitu? Ada yang marah nggak? Ya. Kan kata Bapak itu, kata Pak Maslow tadi. Tapi itu benar. Kita nggak hanya berhenti hanya sampai urusan itu. Karena kita itu terlalu sempurna diciptakan oleh Allah SWT. 5 indera, pikiran ini mahal loh. Itu yang tidak dipunyai oleh makhluk lain. Makanya dia hanya tahu urusan itu. Selesai urusan perut, tempat berteduh, selesai. Tapi kita punya pikiran, punya jiwa, nggak boleh hanya berhenti sampai di situ.
Nah makanya ada kebutuhan-kebutuhan lanjutan lainnya. Saya sebutkan lagi sampai kebutuhan 4.321. Setelah itu manusia dimanapun dia, siapapun dia, dia butuh tempat bersosialisasi, tempat berkomunikasi, bertukar pikiran, menyampaikan sesuatu. Kita beruntung kan? Makanya kita bangga berada di perusahaan ini. Tadi pagi siap-siap dengan seragam, betul kan? Seragam Fokus ini keren loh, seragam. Keren kan? Keren loh. Ini kekinian kita ciptakan. Bangga ada kan? Setelannya sudah lucu, ya kan? Benar-benar pakai tas. Di mana? Oh kami ada pertemuan. Nah, udah kayak orang lain, betul kan? Kayak kerja di kantor orang lain, kami ada pertemuan. Di mana? Di Golden Star Cafe dan Resto. Oh hebat dong. Itu kan tempatnya bagus. Pelayan-pelayannya juga cakep katanya. Tepuk tangan lah buat Golden Star Resto. Mudah-mudahan setelahnya ada diskon. Jangan lupa kita tuh harus jalan semuanya. Bangga nggak kita? Betul kan? Yang menantu dilihat mertua kan senang juga ya mertua yang mantu saya kerja. Itu enggak melihara burung terus itu mana lah dapat duitnya. Nah, saya sekali bertanding kalah pula. Bangga kita. Nah apalagi kalau pulang bawa uang, dia pulang gajinya nengkak terus, itu lebih mantap lagi. Oh ya apalagi dia pimpinannya Pak Edi Sofyan gagah. Ini peragawan nomor 1 loh dulu. Nah, dipindahkan oleh pelayan kemarin. Sekarang nomor 2, nomor 3-nya kosong karena tadinya nomor 1-nya PRI, nomor 2 PRI juga, nomor 3 PRI juga di Bengkulu dulu. Begitu pindah, lowonglah piala itu. Nah, cuma di Bandar Jaya, Pak Eri agak sedikit pusing kemarin tuh. Woi, pusing saya Pak memperbaiki ini. Nah, tapi sekarang udah mulai cerah, senyumnya sudah mulai. Sering-sering nggak kasih saweran Pak Eri? Sering. Tapi saya yakin sawerannya masih 10.000, 20.000, betul kan? Karena saya nggak bisa tebak kantong Pak Eri itu. Nah, jadi kalau mau nanti saweran Pak Eri 50.000, 100.000, bikin cabangnya 3M. Ya. Nah bertemu dengan teman-teman kita, ini jadi cantik loh. Mbak siapa namanya Mbak Lili. Pak Ketut kalau lihat Mbak Lili di kantor bisa-bisa nggak keluar kantor, bisa-bisa nggak lapangan lihat Mbak Lili terus. Kita ciptakan suasana yang konstruktif, yang hangat, saling bertegur sapa, betul kan? Saling menghargai. Inilah indahnya persaudaraan di Fokus ini, sehingga membuat kita yang mungkin saja di rumah kita bukan siapa-siapa, di lingkungan sosial kita bukan siapa-siapa, tapi kita punya tempat di perusahaan kita ini. Dan itu yang akan mendorong anak-anak kita asli value. Ketika ibu dihargai, disapa oleh pimpinan, betul kan? Masih senang nggak? Nah, begitu pentingnya menciptakan lingkungan sosial yang baik. Ya, jadi pastikan di setiap outlet, Pak Uhud, Bandar Jaya, Pak Bayu, Lira, Nandu, ya, jaga sudah. Kemarin katanya mau 1 ini mundur dari pertempuran atau bagaimana ini? Nah, dia kasih ciptakan organisasi seperti itu. Karena lingkungan sosial yang baik akan membuat orang-orang menjadi produktif. Jadi bukan hanya sekedar ayo kejar target, semangat, yes. Tidak bisa. Harus diciptakan stimulus namanya. Pendorongnya apa? Pencetusnya apa? Orang kalau sudah semangat kan,
ibarat seperti orang lagi jatuh cinta, betul nggak? Orang yang lagi jatuh cinta dan hujan datang, betul kan? Untuk ajak pacar makan bakso, ada akalnya uangnya, betul? Kalau sudah jatuh cinta sama perusahaan, semua kekuatan itu dikerahkan. Nah inilah kayak kita baik. Perlunya menciptakan lingkungan sosial yang baik. Jadi sepakat sama Pak Maslow tadi. Ada yang nggak sepakat nggak? Ada yang nggak sepakat nggak? Kalau nggak sepakat saya kasih pulang nih. Sepakat? Antara sepakat dan nggak sepakat nggak? Ya, oke. Nomor berapa lagi? Ya. Tadi yang paling bawah. Paling bawah tadi apa? Kebutuhan pangan. Sandang, papan, pangan. Kita butuh semua. Tadi lingkungan sosial yang konstruktif, yang mendukung kita untuk maju. Sepakat semua? Mau kita ciptakan suasana seperti itu? Kemudian katanya lagi di atas itu, manusia itu hidup perlu adanya sebuah rasa aman dalam dirinya. Karena manusia itu tidak mau hidup dalam ketakutan. Betul? Ada yang mau hidup dalam ketakutan? Atau hidup dalam ketidakpastian? Ya memang hidupnya kita nggak tahu ke depan, tapi semuanya harus direncanakan, betul? Semuanya harus dibuat aturan main, apalagi menciptakan organisasi. Coba bayangkan, begitu banyak usaha kita kerja tiap hari, promo tiap hari, karena pergi ke lapangan siap panas, hujan panas, siap malam, tapi nggak ada pasti diterima komisi nanti tanggal 5. Tiap hari jualan, besok jualan, tapi terima nggak komisinya ya? Mau Anda seperti itu? Kalau diliputi ketakutan dan ketidakpastian, mau seperti itu? Pasti nggak mau kan? Ada kepastian, makanya kita jamin bahwa pimpinan jangan sampai terjadi apa yang sudah kita janjikan nggak diwujudkan. Tapi janji itu juga jangan asal-asalan, semua janji-janji yang diperintah nanti. Apalagi kita konsumen nih, mitra kita. Karena janji terlalu banyak janjinya, nanti nggak diwujudkan ke perusahaan dampaknya. Boleh. Sama, termasuk poin reward yang walaupun setahun lagi, tapi pasti diberikan, betul kan? Nah, karena itulah makanya juga Anda mau datang kemari, betul? Walaupun gajiannya sekali sebulan, jualan hari ini kan nggak langsung dibayar untuk per bulan. Tapi kalau Anda was-was, terima nggak ya, pasti nanti kerjanya jadi nggak produktif, jadi nggak semangat. Makanya perusahaan kita menjamin semua itu. Bahkan untuk perusahaan karir pun saya katakan Pak Eri, pilih yang terbaik, tidak ada urusannya. Oh karena kedekatan, faktor kesukuan, nggak ada itu. Siapa yang terbaik, dia yang harus maju baik. Terbaik itu karena hasil sikap dan perilaku kita, loyalitas kita, pengetahuan kita, dan tentu saja prestasi. Ya, jadi ini penting. Kalau kita belajar dari sini juga. Oh ini ada bukti. Kalau nggak ada ini nanti bahaya. Ternyata dibuktikan. Kalau mau ada kerja di perusahaan yang tidak jelas, mau? Enggak. Ini kita ciptakan, kita jamin semuanya. Bahkan sekarang perusahaan kita ini luar biasa. Walaupun kita harus ke kantor lagi, tapi kita bisa berhubungan dengan perusahaan lewat aplikasi. Sekarang yang apa nama aplikasinya? Harga di situ, oh menyangkut produk di situ jelas semua sekarang. Mau produk apa, mau harganya berapa,
keunggulannya apa, ada situ semua kan? Nggak perlu repot lagi, bolak-balik dataannya, tinggal buka saja. Lemari sini kelebihannya, spesifikasinya. Informasi tentang komisi jelas. Nanti bulan kemarin ini komisi segini, nggak ada cerita potong-potongan ini. Ya, saya sudah harus langsung pakai penimbang hari. Ya, kita ditransfer harusnya nanti lagi. Begitu juga nih sekarang ketika Pak Ferry ceritakan sekarang begitu mulai banyak varian-varian isinya dalam aplikasi itu. Saya berharap teman-teman semua, Anda semua, kita semua semakin familiar dengan aplikasi itu, semakin asik kita dengan aplikasi itu. Karena disitulah media kita untuk mencari rezeki. Ayo semakin asik, semakin familiar, dan semakin dipahami aplikasi itu. Jadi walaupun kita nggak ke kantor, kita tetap update dengan perusahaan, tetap tersambung dengan perusahaan, betul? Kemudian kebutuhan selanjutnya, kata siapa sih yang punya teori itu, Pak apa namanya? Pak Maslow. Manusia itu dimanapun dia, siapapun dia, apapun menakuri, adalah makhluk yang butuh dihargai, butuh ingin dihormati, bukan gila hormat ya. Siapa yang tidak senang kalau bilang pagi Bu Nur buat cantik sekali pagi ini, pasti senang lah, walaupun jangan lebay juga, betul nggak? Sewajarnya, tapi nggak ada orang yang nggak senang kalau orang respect kepada kita, betul? Baik dalam rumah tangga, baik dalam lingkungan sosial, apalagi kalau berprestasi. Ada yang pernah pergi ke tempat spesial kemarin? Siapa? Ada yang pergi nggak? Non pernah, Medi pernah, Medi nggak pergi gitu. Nah, coba mana Pak Medi? Angkat tangan Pak. Oh itu Mbak Medi tadi. Oh Pak Levi, saya yakin diri juga geger orang itu, betul nggak Pak Levi? Pak Levi naik kapal pesiar, yakin orang itu kerjanya di mana? Kemarin kayak hilir mudi nggak jelas aja, sekarang tiba-tiba naik kapal pesiar. Muncul orang merasa segan orang, betul kan? Apalagi kalau dari kapal pesiar pasti penghasilannya juta-jutaan tuh, betul Pak Levi? Berdua nggak segan. Sekali itu bagi komisi bahwa martabak, tambah segan berdua. Itu baru martabak lah. Masih single. Ya biar motivasi bagi dia untuk berkeluarga. Ya. Intinya kalau kita memberikan manfaat, pasti akan muncul respect dari orang lain. Kan respect macam modelnya. Respect karena perilakunya, sifatnya, attitude-nya, betul? Respect karena pengetahuannya, diajak bicara ini nyambung, diajak bicara ini nyambung, diajak bicara ini nyambung. Senang. Apalagi kalau banyak uang, banyak duit, respect Bu, bukan respect lagi dikejar-kejar orang Bu. Saking respectnya itu, kalau banyak uang. Nah banyak uang itu ya bukan simbol apa-apa. Simbol bahwa kita bekerja keras, simbol bahwa kita berjuang untuk cita-cita kita. Bonusnya banyak uang. Ini sudah respect segala-galanya. Makanya kita kasih, jangan suka dengar stigma-stigma yang gak jelas. Ini kan kalau cowok-cowok biasanya kalau menutupi rasa malasnya, bilang, gak ada uang, abangku malam. Kalau ada uang, abangku sayang. Ya iyalah, pacar kasih. Pacar kasih omset 200, penghasilan pas-pasan, mencari sayang terus. Nah kita harus kerja keras.
kita kuliah? Mau? Enggak. Mau Bapak kasih anaknya sekolah sampai kuliah nanti? Mau kita punya rumah sendiri? Enggak numpang-numpang, enggak ngontrak-ngontrak. Mau? Oh. Karena kita apalagi kita cowok itu kan akan memberikan respect kepada kita. Dan itu hanya bisa mendapatkan dengan berjuang. Mau kita lakukan misalnya bantu orang tua kita kasih sambung tiap bulan? Mau? Tapi itu kalau kita bisa melakukan itu, pasti sendiri akan muncul respect itu. Bahkan jadi apalah namanya, jadi panutan lah, jadi idola lah, jadi teladan lah, ya kan? Sebagai bentuk respect kita. Apalagi kita berprestasi, ya Hengki berprestasi. Sementara panggil, ya sementara panggil, betul kan? Tepuk tangan orang. Senang nggak ini? Tapi kalau bagi sebagian orang yang, saya bilang nyebutnya orang yang munafik, jangan tersinggung. Ada Pak Eri bikin program apa? Apaan? Menganggap enteng. Karena sebenarnya menganggap enteng itu kan, kalau kata Pak Maslow tadi, itu bentuk kamuflase dirinya. Karena dia tidak bisa membangkitkan semangatnya, dia masih terkungkung dengan rasa malasnya, dia masih terbelenggu dengan ketidakberdayaan dia terhadap melihat masa depan, sehingga muncullah kalimat itu. Ngapain kita capek-capek? Padahal itu sangat berbahaya bagi dirinya nanti. Kalau kita sudah terjebak dalam kondisi seperti itu, bahaya, Bu. Kita hanya hidup akhirnya dalam fata morgana, nafsu besar, tenaga kurang. Orang lain semakin maju, orang semakin hebat, kita hanya bisa tekan dosa. Nah, paling dia kaya gara-gara begitu. Nah, otak kita gitu. Nah, paling dia naik jabatan gara-gara pakai uang pelicin. Itu otak kita begitu. Otak kita itu rusak gara-gara kita tidak menyadari, melawan bahwa kebutuhan itu sudah bertentangan dengan kodrat kita sebagai manusia. Nah, saya nggak tahu seperti apa. Saya berharap kita belajar dari ilmu tadi. Ayo kita giring diri kita untuk menjadi manusia-manusia yang produktif. Nah, ada kebutuhan yang paling atas. Tadi ada berapa kebutuhannya? Ada 5, baru saya sebutkan kebutuhan yang paling tinggi kata Pak Maslow. Dia menyebutnya adalah dengan aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini bagaimana menerjemahkannya? Ketika kita melakukan pekerjaan kita, melakukan sesuatu dalam hidup kita. Kalau mungkin ada yang menyebutnya sudah bekerja berdasarkan passion kita, jiwa kita di situ, semangat, ikhlas, totalitas, dan yang paling penting kita memberikan manfaat besar bagi kehidupan kita, orang-orang sekitar kita. Kalau dalam istilah agama kita, saya disebutkan kalau Muslimnya bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi